menciptakan bisnis baru dan prospek pertumbuhannya. Rencana bisnis kami yaitu bisnis yang selalu bertumbuh di masa yang akan datang, yaitu bisnis teknologi hologram. Saya Andre Nevi. Saya Prevalen Emosi. Tanpa berlama-lama lagi, mari aja langsung ke materinya. Hologram adalah sebuah teknologi yang menampilkan suatu benda dengan menggunakan perpaduan dua sinar cahaya yang saling koheren. Kami memilih untuk mengusulkan bisnis ini karena menurut kami saat ini di mana masa seluruh masyarakat yang menggunakan internet untuk saling berkomunikasi, dan juga pada zaman sekarang banyak orang memanfaatkan internet untuk berkomunikasi, tetapi mereka berkomunikasi hanya dapat melalui video call dan telepon seluler. Jadi kami memanfaatkan ini untuk mengusulkan teknologi hologram agar dapat berkomunikasi seperti saat bertemu biasanya. Berikut merupakan data internet di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020. Jadi bisnis ini dapat dikatakan akan tetap menerus mengalami perkembangan yang meningkat. Dalam rancangan pembiayaan bisnis ini, kami memilih untuk menggunakan dua jenis dana, yaitu laba ditahan dan juga saham biasa. Kami memilih untuk menggunakan jenis sumber dana ini karena menurut kami sumber dana ini adalah sumber dana yang paling murah dan memiliki risiko yang paling kecil. Dan juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama untuk membiayai operasional perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal. Yang kedua, sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan dan juga untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, alasan kami menerbitkan saham biasa yaitu untuk mengumpulkan dana atau modal bisnis demi keberlangsungan bisnis ini ke depannya. Selanjutnya, kita akan masuk pada perhitungan dua jenis dana, yaitu laba ditahan dan saham biasa. Biaya laba ditahan KRE 7% dan biaya saham biasa KSE adalah 12%. Jika proporsi laba ditahan WRE adalah 35% dan proporsi saham biasa WSE 20%. Maka berapakah WACC bisnis ini? Untuk mencari WACC bisnis ini, kami menggunakan rumus KRE dikali WRE ditambah KSE dikali WSE sama dengan 7% dikali 35% ditambah 12% dikali 20%. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,0485 atau 4,85%. Jika suku bunga bank sekarang adalah 7% dan hasil perhitungan WACC bisnis kami adalah 4,85%, maka kami memilih biaya yang dibayarkan akan ditabung karena akan memperoleh 7% keuntungan bagi perusahaan. Pada bisnis ini kami memilih untuk melakukan investasi jangka panjang, yaitu pada saham dan juga properti. Kami memilih untuk melakukan investasi pada saham karena dengan berinvestasi di saham, perusahaan mempunyai penghasilan melalui dividen tahunan yang digunakan untuk penunjangan perusahaan ke depannya. Selain itu, perusahaan juga dapat menjual kembali saham yang telah dibeli dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sedangkan, kami memilih untuk berinvestasi pada properti karena menurut kami properti yang telah dibeli dapat dijadikan aset. Maksudnya adalah properti yang dimiliki bisa menghasilkan passive income jika disewa atau dikontrakan dan memiliki nilai jual. Properti yang dimiliki juga bisa dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank. Selanjutnya kita akan masuk pada kasus pertama, yaitu perhitungan investasi saham, yang dimana bisnis kami melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan telekomunikasi, yaitu perusahaan Apple, dengan menanamkan modal sebesar 250 juta dengan perkiraan akan mampu menghasilkan tambahan biaya sebesar 100 juta selama 3 tahun berturut-turut. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan balik modal? Nah, untuk rumus yang digunakan adalah menggunakan metode PP atau Payback Period, yang dimana PP sama dengan ICOF atau Initial Cash Outflow atau pengeluaran awal dibagi dengan CIF atau Cash Inflow atau aliran kas masuk, sama dengan 250 juta dibagi 100 juta sama dengan 2,5 tahun. Maka perusahaan akan mendapatkan pengembalian modal dari dana yang diberikan setelah menghabiskan waktu investasi selama 2,5 tahun. Selanjutnya kita akan masuk pada kasus kedua, yaitu perhitungan investasi properti, yang dimana perusahaan kami yang bergerak di bidang teknologi hologram membeli sebuah hologram proyektor seharga 50 juta.
Manajer produksi di perusahaan kami memperkirakan teknologi tersebut akan mampu menghasilkan tambahan pendapatan sebesar 35 juta selama 5 tahun berturut-turut. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal? Nah, untuk rumus yang digunakan masih sama seperti kasus pertama, yaitu menggunakan metode PP atau Payback Period. Yang dimana PP sama dengan ICOF dibagi Chief, PP sama dengan 50 juta dibagi 35 juta sama dengan 1,4 tahun. Maka, perusahaan akan balik modal setelah menghabiskan waktu investasi selama 1,4 tahun. Selanjutnya ada NPV atau Net Present Value. Manajer keuangan bisnis teknologi hologram melakukan analisis dari kedua investasi yang bersifat mutually eksklusif. Kebutuhan dana untuk investasi tersebut diperkirakan sebesar 100 juta dari masing-masing investasi dan biaya modal yang ditetapkan sebesar 5%. Pada tahun pertama investasi saham 250 juta dan pada tahun kedua 100 juta, sedangkan investasi properti pada tahun pertama 50 juta dan pada tahun kedua 85 juta. Selanjutnya perhitungan NPV saham 250 juta dibagi 1 tambah 5% pangkat 1 ditambah 100 juta dibagi 1 tambah 5% di pangkat 2 dikurang 100 juta sama dengan 238 juta 95.238 rupiah ditambah 90 juta 702.094 rupiah dikurang 100 juta sama dengan 228 juta 298.185 rupiah. Sedangkan perhitungan NPV properti 50 juta dibagi 1 tambah 5% pangkat 1 ditambah 85 juta dibagi 1 tambah 5% pangkat 2 dikurang 100 juta sama dengan 47.619.047 rupiah ditambah 77.097.505 rupiah dikurang 100 juta sama dengan 24.716.552 rupiah. Maka investasi yang paling layak dijalankan adalah investasi saham dengan alasan NPV diperoleh jauh lebih besar keuntungan akhirnya dibandingkan investasi properti. Selanjutnya adalah perhitungan PI atau Profitability Index, yang dimana manajer perusahaan bisnis kami menganalisis kondisi usahanya dan menemukan nilai kas NATO yang dimiliki dalam 1 tahun adalah 250 juta. Dari nilai kas yang dikeluarkan untuk kebutuhan investasi adalah 150 juta. Maka pertanyaannya, berdasarkan data ini, hitunglah Profitability Index dan tentukan kelayakannya. Maka rumus yang digunakan adalah rumus PI, yang dimana PI sama dengan PV dibagi I, sama dengan 250 juta dibagi 150 juta sama dengan 1,66, dimana PV adalah present value atau nilai dari kas masuk yang bersifat neto, sedangkan I adalah investasi atau nilai kas yang bersifat keluar. Maka kesimpulannya, karena bisnis ini memiliki nilai PI lebih dari 1, maka bisnis ini dikatakan layak atau feasible. Sekian penjelasan bisnis baru dari kami dan prospek pertumbuhannya di masa depan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.